Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Prasetyo dari 2SIC. Saya akan menjelaskan materi pertemuan satu mata kuliah pemrograman framework. Yang pertama, arsitektur monolitik dan microservice. Monolitik itu merupakan arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan business logic menjadi satu kesatuan dalam aplikasi yang sama. Kelebihannya itu mudah dibangun, mudah di-deploy, ideal untuk aplikasi dengan tim yang kecil. Kurangannya itu seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Contoh aplikasinya itu seperti aplikasi sistem akademik suatu universitas. Sedangkan microservice itu adalah arsitektur di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Kelebihannya itu, skalabilitas lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanan gagal, itu tidak mempengaruhi layanan lainnya. Arsitektur lebih kompleks. Untuk kekurangannya, arsitektur lebih kompleks memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Contoh aplikasinya itu seperti e-commerce yang Tokopedia, Shopee, dan sejenisnya. Yang kedua, perbedaan antara front-end dan back-end. Front-end merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi baik di halaman web atau aplikasi. Sedangkan back-end itu merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani bisnis logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Ada juga yang namanya full stack developer, yaitu yang bertanggung jawab antara front-end dengan back-end. Selanjutnya, instalasi Laragon. Kita bisa mendownload Laragon dengan klik Laragon download. Download. Lalu kita pilih yang ini. Setelah Laragon terdownload, maka langkah selanjutnya itu kita install PHP-nya. Dengan klik PHP for Windows yang downloads releases. Setelah itu kita pilih yang PHP 8.2 NTS-nya, yang ini. Setelah terinstall, kita arahkan file PHP kita ke Laragon sampai tampilannya seperti ini. Laragon, bin, PHP, dan file yang barusan kita download akan berada di sini. Setelah itu kita buka aplikasi Laragon yang sudah kita install tadi. Di sini kita pastikan versinya sudah yang 8.2 yang barusan kita download tadi. Bisa kita ubah versinya dari sini. Klik kanan, PHP, lalu ini. Setelah itu kita pastikan extensionnya. Extension zip kita centang. Lalu kita akan melakukan instalasi Composer. Composer. Kita untuk mendownload komposernya kita klik yang ini. Setelah terinstall, maka kita apabila muncul seperti ini, kita klik next saja. Letak filenya sudah secara default, next. Lalu kita
Untuk mengecek apakah komposer kita telah terinstall atau belum, kita bisa klik Command R, cmd, lalu klik komposer. Jika muncul seperti ini tulisan komposer, maka komposer sudah terinstall di laptop kita atau perangkat kita. Setelah itu, kita akan melakukan instalasi Laravelnya untuk project kita. Kita buka file, C, Laragon, folder yang www, lalu di sini kita open in terminal. Laravel, new, nama aplikasi yang akan kita buat. Enter, enter. Jika kita klik enter, maka dia akan memilih yang default ini. Enter. Kita akan menunggu proses instalasinya. Setelah ini, dia akan menanyakan database yang ingin digunakan. Kita akan pilih yang default saja. Enter, enter. Jika sudah muncul seperti ini, maka kita sudah menjalankan yang kita buat tadi. Sebelum kita membuat nama project kita tadi, kita harus menginstal Laravelnya terlebih dahulu dengan klik seperti copy ini, Composer Global Require Laravel Installer. Kita bisa dicari kode tersebut di Laravel, bagian installation, maka kita copy yang ini saja. Nah, ini untuk kita membuat project kita tadi. Ini untuk instalasi Laravel. Selanjutnya kita akan start server kita untuk mencoba apakah project kita tadi bisa dibuka atau tidak. Kita klikkan nama project kita, gas.ts. Jika muncul seperti ini, maka berhasil. Oh iya, ada cara lain untuk membuat project kita tadi, yaitu klik kanan, Quick Apps, Laravel, buat nama project kita tadi. Sama buat nama project QQ, sudah ada. Kita buat nama projectnya AA misalnya. Ini cara lain untuk membuat projectnya. Setelah muncul seperti ini, kita bisa klik URL yang diberikan ini. Klik Ctrl plus klik kiri. Maka berhasil. Itu cara yang lainnya. Untuk cara membuka project kita di website, ada juga cara yang lain, yaitu dengan klik kanan, www, pilih project kita. Contohnya yang barusan kita buat tadi, yang AA. Maka akan muncul seperti ini. Baiklah, sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.